Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada hari ini, anak-anak? Kurang kompak jawabnya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang ya. Gimana kabar pada hari ini, anak-anak? Pada hari ini siapa yang tidak berangkat? Evan, Safira sama dua ya. Dua yang nggak berangkat. Nanti hari Senin bisa berangkat. Di sini ketua kelas siapa? Ya, silakan dipimpin doa. Doa belajar. Bersiap, sikap berdoa terus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti pas pembelajaran pada hari ini bisa berangkat dengan lancar. Sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk semangat. Siapa yang bisa yel-yel di atap? Bareng-bareng aja ya. Jadi kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemarin kalian sudah mengetahui tentang cerita rakyat. Ada berapa cerita rakyat? 4. Coba sebutkan yang bisa ngacung. Ya, ini Mas Piken. Fabel. Apa lagi? Legenda. Mite. Apa lagi? Sage. Satu lagi. Udah ya 4 ya? Iya. Sage, Mite, Legenda, satunya Fabel. Kemarin kalian sudah melihat atau membaca cerita tentang Aji Saka dan Aksara Jawa. Kira-kira kamu tahu nggak isi ceritanya? Nggak tahu? Gara-gara bacanya membosankan. Coba nanti Pak Guru akan melihatkan sebuah video cerita Aji Saka dan Aksara Jawa melalui video cerita rakyat. Nanti kalian bisa melihat dan nanti Pak Guru ada pertanyaan di akhir video tersebut. Oke? Siap? Siap. Ya. Silakan nanti ditonton dengan jelas dan baik. Serius ya. Anteng-antengan. Siap jadi paruh. Sip. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
kisah, hiduplah seorang raja bernama Ajizaka. Ia mempunyai dua orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majeti. Di pulau itu, mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum berlayar kembali. Silakan Tuan, semua ini untuk Tuan. Terima kasih. Kalian juga harus makan. Baik Tuan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ajizaka berpesan pada Sembada. Sembada, aku ingin engkau tinggal di pulau ini. Baiklah Tuan, hamba akan tinggal di pulau ini. Namun, untuk apa saya tinggal di sini? Aku ingin engkau untuk menyimpan benda pusakaku. Ini benda yang sangat penting buatku. Jagalah keris pusakaku ini. Jangan pernah memberikan keris ini pada orang lain, kecuali aku sendiri yang akan mengambilnya di sini. Baik Tuan, akan kuturuti semua amanahmu. Saya berjanji. Maka Ajizaka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di Pulau Majeti sendirian. Selalu akan menjaga pusakamu ini, Tuan Ajizaka. Semoga engkau selalu diberi keselamatan. Selamat. Pada hari ini, mereka lautan. Menyerunya. Laptopnya ini jangan disenderin. Di data aja ya. Jangan disenderin nanti malah goyang-goyang. Suatu hari, Nyai Rondo nampak burung. Kenapa, Mbak? Kenapa burung? Tidak, Nan. Hanya saja terpikir olehku untuk ke zaman Raja Tirta, Prabu Dewata Jangka. Tindakannya yang keji, takut warga di sini. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jangan khawatir, Mbak. Besok akan kutemui dia dan akan kuberi pelajaran. Tapi Nan, Jangan meragukanku, Mbak. Aku cukup kuat dan sakti. Kemudian, Ajizaka pergi ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Ada apa kau datang ke sini? Ku minta Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, akan kuserahkan diriku padamu. Baru kali ini kulihat ada manusia yang mau menyerahkan diri padaku. Jangan sedih dulu. Aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain yang kubawa, serta yang mengukurnya harus Anda sendiri. Itu saja. Baiklah, ku terima.
Ya, siapa itu? Kita siapa ya? Iya. Mereka berdua sama-sama kuat hingga akhirnya mereka berdua gugur. Sementara itu di ladang kamu lalu, kenapa mereka lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Karena kedua adiknya tak kunjung pulang, Haji Saka sendiri yang menjemput mereka berdua ke pulau Majapahit. Betapa terkejutnya Haji Saka begitu mengetahui kedua ajudannya yang setia ternyata telah tewas sebenarnya. Ia menyesal karena ia telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa pada Tuhan mohon ampun atas kesalahannya dan meminta dosa kedua adiknya diampuni. Maafkan aku Sembara. Aku memerintahmu untuk tetap menjaga pusaka hingga aku sendiri yang mengambilnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Dora untuk menjemputmu, karena kau pasti tidak akan mau pergi hingga aku sendiri yang menjemput. Kau begitu patuh dan setia. Dora pun sama. Ia tidak akan pulang tanpa dirimu. Ia pun begitu patuh pada perintahku. Demi mengenang kedua ajudannya itu, Haji Saka pun membuat puisi dengan benta janjana yang berbunyi Hono Coroko, yang berarti ada utusan. Doto Sowono, yang berarti saling bertarung. Podo Joyono, yang berarti sama kuatnya. Mogo Botomo, yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal sebagai aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita, inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal sampai sekarang ini. Pesan moral dari cerita ini adalah seorang pemimpin harus selalu ingat pada janji. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang cerita Haji Saka dan aksara Jawa. Kira-kira tadi yang pertama pertama ini keris yang dibawa Haji Saka itu dititipkan ke siapa ya? Sembada dan keris yang biasa dipegang Sembada dipegang Haji Saka itu dititipkan ke Sembada. Kemudian ternyata Sembada dan si Dora meninggal. Kenapa? Karena ada yang menyerang, ada yang bertengkar. Ya. Akhirnya apa? Si Haji Saka itu menuliskan sebuah kata yang disebut dengan aksara Jawa. Apa enggak aksara Jawa? Apa enggak? Yang apa ya? Nah, kira-kira pesan yang disampaikan dari cerita tersebut ada yang bisa jelasin enggak? Oh iya Mas Igun, coba Mas Igun. Cerita rakyat Haji Saka adalah memegang dan menjelaskan amanat hendaknya Di meja, ulangi. Cerita rakyat Haji Saka adalah memegang dan menjelaskan amanat hendaknya dilakukan baik dan kuat yang akan kita lakukan. Orang yang memegang dan menjalankan amanat yang baik akan menjadi amanat yang baik. Nah, itu adalah pesan moral dari Haji Saka. Kira-kira
kalian itu kalau dipilih nih ada buku tulisannya banyak tentangnya cerita rakyat, entah itu Alkisaka, Roro Jonggrang atau yang lain. Terus di samping itu ada cerita rakyat yang berbentuk video seperti tadi. Kamu milih yang mana? Milih yang video. Kenapa milih video? Karena ada suaranya, terus ada gambarnya, terus lebih seru, apa lagi? Lebih mengasihkan ya. Iya, itu tentang cerita Haji Saka. Di sini ada yang bertanya enggak selain itu? Enggak ada. Ada, Pak Guru. Akhiri cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.